Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, ya masih Kis, silakan duduk Bu. Iya Bu, makasih Bu. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Nara yang berjaga pada seminar ini. Kalau boleh tahu Bu, atas nama siapa? Ibu Tika Bu. Oh, Ibu Tika. Kalau boleh tahu, ada perlu apa Ibu? Datang ke sini. Ya begini Bu, saya kan baru habis melahirkan bulan yang lalu, jadi orang tua saya suruh saya ber-KB, jadi saya datang ke sini. Oh, kalau boleh tahu, kenapa Ki mau KB Bu? Iya Bu, supaya ada jarak antara anak saya yang pertama dengan nanti selanjutnya. Semoga anak saya dekat dengan umurnya dengan yang pertama. Sebelumnya sudah mungkin pernah mau KB atau belum? Belum pernah Ibu. Oh baik, di sini saya akan jelaskan macam-macam pil KB Bu. Iya Bu. Yang pertama itu ada mini pil. Mini pil ini aman, efektif jika digunakan secara rutin atau setiap hari. Tidak mengganggu produksi ASI. Kan kalau baru 4 bulan yang lalu baru masih menyusui Bu toh? Iya. Terus cara penggunaannya itu minum pil setiap hari pada saat yang sama dan jam yang sama juga Bu. Oh, bagaimana Ibu kalau seandainya saya lupa minum satu pil? Tadi biasanya sekaligus Bu. Oh boleh itu. Iya. Terus keuntungannya tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu hubungan suami istri atau kalau berhubungan dengan suami kita tidak terganggu Bu. Oh iya. Terus tidak mempengaruhi produksi ASI yang seperti yang tadi saya bilang di sini Bu. Oh iya. Terus keterbatasannya itu jika dilupa minum akan terjadi kegagalan, akan terjadi juga Bu. Kalau terlupa minum akan terjadi juga pembuahan. Jadi bisa diambil kalau begitu Ibu? Saya lupa minum. Iya. Oh iya. Terus harus minum pil setiap hari dengan jam yang sama. Terus mencegah dari HIV. Terus tidak mencegah dari HIV. Oh iya. Terus di sini ada pil. Pil ini aman juga Bu, efektif, dikonsumsi secara rutin setiap hari. Efek samping minimal atau sedikit. Oh iya. Terus cara penggunaannya diminum setiap hari pada waktu yang sama dengan jam yang sama. Jika terus pil ini berisi 28 tablet. Jadi kayak mana kalau seandainya habis saya minum itu 28 tablet ini? Dibeli lagi Oh. di apotek atau kembali ke puskesmas. Oh iya. Terus keuntungannya itu tidak diperlukan juga pemeriksaan dalam, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri juga. Terus mudah digunakan juga Bu. Keterbatasannya itu harus diminum setiap hari. Terus jika dilupa akan terjadi juga kegagalan. Berarti sama seperti yang ini tadi? Iya Bu, sama. Terus ada kemungkinan terjadi perdarahan bercak atau bercak sedikit begitu. Aman sih itu Bu? Aman Ji. Oh iya. Terus tidak mencegah HIV. Tidak dianjurkan pada ibu menyusui. Tidak cocok Ki minum ini Bu karena kamu menyusui Ki. Oh iya. Berarti kalau tidak menyusui boleh pilih yang ini Bu? Iya. Oh iya. Baik Bu, di sini ada KB suntik. Terus ini KB suntik juga aman juga Bu. Terus diberikan 3 bulan sekali. Terus efektif jika diberikan pada tepat waktu. Oh masih pada waktu itu ya? Iya Bu. Kan kalau KB suntik terus datang Ki 3 bulan sekali untuk suntik kalau habis lagi masanya. Oh iya. Terus efektif jika dilaksanakan pada tepat waktunya. Dapat digunakan sebelum 6 minggu pasca persalinan. Terus keuntungannya itu tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, terus tidak perlu menyimpan obat suntik, terus tidak mempengaruhi produksi ASI kecuali suntik 1 bulan. Berarti yang 3 bulan ini aman untuk yang menyusui Bu? Iya, kecuali yang 1 bulannya itu kan 2 bulannya aman. Oh iya. Terus reaksi suntikan sangat cepat. Keterbatasannya itu kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan. Harus kembali kontrol ke tempat pelayanan untuk mendapatkan suntikan ulang. Terus tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya Bu. Oh, jadi kalau mau gunakan KB yang lain Bu harus 3 bulan baru? Iya. 3 bulan baru bisa dipakai?
Iya. Oh iya. Terus juga tidak mencegah HIV, Bu. Terus sekarang ini ada implan. Terus implan ini aman juga untuk digunakan, Bu. Terus salah satu metode yang paling efektif. Terus pemakaian hingga 3 tahun. Lama juga ya, berarti jangka panjang ini. Iya, Bu. Oh iya. Terus cara pemasangannya itu membutuhkan tenaga ahli khusus untuk memasang atau melepaskan implan yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Terus dapat digunakan selama 6 minggu pasca persalinan bila. Terus keuntungannya itu tidak diperlukan pemeriksaan dalam, Bu. Terus dapat digunakan jangka panjang sampai 3 tahun. Tidak mengganggu hubungan suami istri. Terus pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Tidak mengganggu juga produksi asita. Saya masih menyusui, boleh? Boleh, Bu. Oh iya. Terus keterbatasannya itu ada kemungkinan mengalami perubahan pola haid atau menstruasi, Bu. Terus dapat menyebabkan penurunan maupun kenaikan berat badan. Terus perlu bedahan kecil pada waktu pemasangan dan pencabutannya. Terus di bedahnya itu di bawah lengan, Bu, bagian dalam. Sakit, Bu. Cuma kan ada obat biusnya. Oh iya. Terus tidak mencegah HIV. Nah, terus ini ada alat kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ini alat kontrasepsi dalam rahim ini aman digunakan juga. Terus salah satu metode paling efektifnya itu pemakaian hingga 8 tahun sampai 10 tahun. Oh iya, berarti yang paling lama itu ya? Iya, Bu. Terus cara pemasangannya itu membutuhkan juga tenaga kesehatan yang ahli khusus untuk memasang dan melepaskan IUD-nya, Bu. Terus digunakan segera setelah melahirkan pasca persalinan, 6 minggu setelah melahirkan, atau dapat digunakan kapan saja selama tidak hamil. Bisa juga terpakai kalau sudah kita melahirkan tuh langsung pasang juga. Oh, bisa langsung dipasang gitu? Iya. Oh iya. Terus keuntungannya itu berefek jangka panjang dan ini juga murah. Cocok untuk ibu menyusui juga kayak kita. Pemeriksaan ulang sekali dalam setahun. Jadi kalau ini setiap 1 kali setahun harus datang lagi periksa ibu. Oh iya. Terus kesuburan segera kembali setelah ini diangkat. Tidak ada yang perlu diingat setelah pemasangan IUD. Terus keterbatasannya ini pemasangan dan pelepasan harus melalui pemeriksaan dalam. Terus tidak dapat juga mencegah HIV. Terus bertambah darah haid dan rasa sakit beberapa bulan pertama kalau terpakai ini. Oh, jadi benar-benar pertama saya rasa sakit. Iya, Bu, nyeri. Tapi sekarang tidak ada? Tidak, Bu. Oh iya. Baik, Bu, apa dari semua tadi yang PILKB yang saya jelaskan, yang mana mau terpakai? Mungkin saya mau pilih Minipil saja, Bu. Oh, baik, Bu, di sini saya kasih dulu surat persetujuan kita tanda tangani. Nah, terus ini, Bu, kalau datang ke lagi berkunjung ini lagi ngebawa, Bu. Oh, apa ini? Bu kontrol? Iya, Bu. Oh iya. Jadi setiap saya kesini, saya bawa ini. Iya, Bu. Oh, iya. Kasih, Bu. Iya.